Bawa the hell. Huh? Peta. Katakan peta, katakan peta. Peta, 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 peta. Lebih keras. Peta. Apa kau melihat babi? Di situ tuh, di belakang lu. Di mana? Itu di situ di belakang lu. Di mana? Budok banget. Itu di belakang. Ya, itu di sana. Dari tadi udah gue bilang di belakang. Siapa sih di sini yang gak kenal Dora? Kartun satu ini sempat jadi ikon masa kecil bagi anak-anak tahun 2000-an. Dirilis pertama kali pada tahun 2000 oleh Nickelodeon. Dora the Explorer bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga punya misi edukatif. Dora mengajarkan anak-anak dasar bahasa Spanyol, logika pemecahan masalah, hingga membangun rasa ingin tahu dan petualangan. Di Indonesia, Dora ditayangkan di Global TV dan sempat mengisi slot prime time khusus anak-anak. Banyak yang mungkin gak sadar, tapi Dora ini adalah salah satu kartun anak-anak yang paling berpengaruh secara global pada masa itu. Format interaktifnya yang mengajak penonton ikut menjawab dan berpikir menjadikan Dora lebih dari sekadar tontonan. Dia adalah guru pertama bagi banyak anak dalam bentuk kartun. Bahkan hingga sekarang, kartun Dora masih melekat kuat di ingatan banyak orang. Sosoknya yang selalu membawa peta dan ransel ajaib serta ditemani oleh si monyet Woods berhasil menciptakan memori kolektif yang tak tergantikan. Dora bukan cuma sebuah kartun, tapi sebuah simbol dari masa kecil yang penuh warna dan pelajaran berharga. Setiap episode, Dora punya formula yang sederhana. Ada misi, ada tantangan, intinya ada interaksi dengan penonton lah. Jadi membuat anak-anak merasa seperti ikut dalam petualangan itu. Dora mengubah cara anak-anak belajar bukan hanya pasif menonton, tapi aktif menjawab. Walaupun gak didengerin. Tapi waktu pun berjalan, anak-anak yang dulu nonton Dora tumbuh dan generasi baru punya selera berbeda-beda. Ketika YouTube dan gadget mulai mendominasi sekitar 2014 ke atas, Dora yang hanya tersedia di saluran TV mulai kehilangan peminatnya. Karena ya nggak menarik lagi untuk anak-anak sekarang. Sekarang nggak lagi nunggu tayangan di TV jam 5 sore. Mereka nonton YouTube, TikTok, dan game Mobile Legends, FF, PUBG, dan lain-lain. Dora juga punya pesaing berat. Muncul banyak karakter baru yang lebih menarik secara visual dan musikal. Seperti CoComelon, anak-anak zaman sekarang lebih tertarik dengan visual yang lebih modern, animasi 3D, dan lagu yang catchy. Dora yang masih menggunakan gaya 2D dan formula lama dianggap kurang menarik. Sebenarnya bukan dari gambar 2D-nya sih, tapi ini. Apakah kalian melihat sungai? Bruh. Di mana? Bruh. Nickelodeon sempat coba adaptasi Dora ke versi remaja dengan serial Dora and Friends dan film live actionnya. Excuse me, I'm kind of stuck. Tapi keduanya tidak terlalu sukses. Banyak fans lama merasa aneh melihat Dora yang berubah remaja sementara anak-anak kecil tidak lagi tertarik. Anak-anak hari ini bukan cuma nonton, tapi juga aktif mencari hiburan sendiri. Mereka lebih suka video pendek dari YouTube Short, TikTok, dan Instagram. Dora yang butuh durasi 22 menit dengan saluran alur telan jadi terasa membosankan. Ini bukan salah Dora, tapi perubahan zaman yang sangat cepat dan drastis. Pada tahun 2023 lalu sempat muncul proyek Dora Reboot yang ingin menyesuaikan dengan zaman digital. Namun karena persaingan terlalu besar, Dora tetap kesulitan merebut kembali pasar anak-anak. Bahkan di media sosial, Dora lebih sering dijadikan meme daripada tontonan asli. Dora mungkin tidak benar-benar hilang. Dia hanya seperti tertidur di hati generasi yang pernah tumbuh besar bersama petualangannya. Dulu setiap kali dia bertanya ke layar, kita dengan semangat menjawab seolah-olah dia benar-benar bisa mendengar. Tapi sekarang zaman berubah. Anak-anak sekarang hidup di dunia yang jauh lebih cepat, lebih visual, dan penuh dengan pilihan hiburan yang sangat beragam. Berbeda dengan karakter seperti SpongeBob atau Upin Ipin yang tetap bertahan karena mampu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dora tampaknya belum menemukan cara untuk benar-benar relevan lagi. Reboot yang pernah dilakukan memang memberikan napas baru, tapi belum cukup kuat untuk membangkitkan kembali semangat petualangan yang dulunya begitu khas. Yang dibutuhkan Dora sekarang bukan cuma tampilan baru atau animasi yang lebih modern. Ia butuh sebuah narasi agar cerita yang lebih dekat dengan dunia anak-anak masa kini. Cerita yang tetap mengajak belajar, tapi dengan pendekatan yang lebih interaktif, lebih seru, dan sesuai dengan cara anak-anak sekarang lah. Menyerap informasi cepat, singkat, dan penuh warna. Simpulan dari video ini, Dora bukan sekedar kartun tapi kenangan tentang masa kecil yang polos, ingin tahu dan ceria. Sekarang meski kita sudah besar, mungkin sesekali kita harus tanya ke diri kita sendiri. Kadang yang bikin kita lupa sama Dora bukan karena dia membosankan, tapi karena kita terlalu cepat berlari ke masa depan. Ya begitu saja dari video saya.